Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Abu hitam pucat perlahan melayang turun dari langit sebelum membentuk lapisan tipis berwarna hitam yang menutupi permukaan tanah. Adegan yang tidak biasa ini menyebabkan rasa dingin meningkat di dalam hati setiap orang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Bahkan dengan kekuatan Siamang, dia hanya bisa berdiri dan menyaksikan banyak ular berbisa tiba-tiba berubah menjadi abu. Bahkan dia sama sekali tidak menyadari alasan perubahan yang tak terduga itu. Keheningan yang aneh menutupi ngarai. Sejumlah ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi ngarai itu tampaknya merasakan kegelisahan. Tubuh mereka tegang sementara desis marah berulang kali dipancarkan dari mulut mereka, menyebabkan suasana di dalam lembah menjadi lebih gelap dan lebih dingin dari sebelumnya. Kelompok Hancong saling memandang. Mereka segera perlahan melangkah mundur konvoi dan melindungi Han Sue di pusat mereka. Mata waspada mereka terkunci pada Siamang di langit. Suasana sunyi berlanjut selama 1 bulan sebelum Siamang akhirnya pulih. Tatapannya agak ragu saat dia menyapu tempat itu. Itu mendarat di wajah cantik Han Sue yang menarik dan matanya sekali lagi berubah panas. Dengan mengatupkan giginya, dia sekali lagi mengeluarkan suara mendesis tajam dari mulutnya. Jumlah ular beracun yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi lembah ragu-ragu sedikit setelah mendengar suara mendesis ini sebelum cahaya sengit melintas di mata mereka. Mereka mengejang tubuh mereka, yang menjadi seperti banyak anak panah tajam yang mengeluarkan suara siu-siu saat mereka menembak ke arah konvoi. Melihat ular berbisa yang meluncurkan serangan lain, kelompok Hancong dengan cepat memanggil doki mereka. Namun, sebelum mereka bisa menyerang, suara blar, blar, yang misterius sekali lagi berdering di langit. Sejumlah bola api yang tak terhitung jumlahnya muncul sebelum dengan cepat dipadamkan seperti bunga epifilum. Akhirnya, ular-ular itu berubah menjadi debu yang perlahan tersebar ke bawah. Kegembiraan liar melonjak ke mata kelompok Hancong setelah melihat adegan ini. Pada titik ini mereka dapat menebak itu ada seseorang yang secara diam-diam membantu mereka. Xiao Jie atau Nona Muda, kegirangan muncul di wajah Hancong saat dia melihat Han Sue dan dengan lembut diucapkan. Han Sue dengan lembut melambaikan tangannya. Matanya yang cantik perlahan menyapunya, tapi dia tidak menemukan sedikit pun jejak seseorang. Dengan segera, alisnya sedikit merajut. Mungkinkah keberuntungan mereka benar-benar sebaik ini? Mereka benar-benar dapat bertemu dengan seorang ahli yang akan meminjamkan tangan mereka pada saat seperti itu. Matanya yang cantik mengembara sebelum tiba-tiba dan tiba-tiba berhenti di gerbong beberapa saat kemudian. Tempat itu adalah tempat Xiao yang berada. Bulu mata panjang Han Sue berkedip lembut ketika pandangannya berhenti di kereta. Sebelum dia bisa berpikir lebih dalam, suara gelap dan dingin Siamang ditularkan dari langit. Bolehkah aku tahu ahli mana yang ada di sini? Aku Siamang. Tolong maafkan aku jika aku telah menyinggung kamu dengan cara apapun. Namun, masalah hari ini adalah masalah pribadi antara orang-orang ini dan aku. Teman, tolong jangan campur tangan. Mata Siamang menyapu langit saat dia menangkupkan kedua tangannya. Suara Xiao Mang perlahan menggema meski ngarai ini. Namun, tidak ada jawaban. Tepat ketika dia merasa agak frustrasi, suara tua berbicara dengan cara yang singkat. Nya. Suara lansia tiba-tiba muncul dari langit sebelum berlama-lama di samping telinga semua orang. Pada saat ini, sukacita di dalam hati kelompok Hancong tumbuh lebih padat. Memang ada seorang ahli yang membantu mereka.
Mata cantik Han Sue berpaling dari gerbong tempat Xiao Yan berada ketika suara orang tua terdengar. Mereka menyapu ke lokasi lain, berniat mencari ahli misterius ini. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung karena orang-orang yang tidak berguna ini? Sebuah cahaya ganas melintas di mata Siamang. Namun, dia tidak berani menyerang karena adegan aneh dari sebelumnya. Yang ia lakukan hanyalah berbicara dengan cara yang seram. Jika kamu tidak tersesat dalam 10 napas, kamu akan mati. Pemilik suara sebelumnya sekali lagi memberikan balasan yang sangat ringkas untuk kata-kata Siamang. Bahkan Han Chong dan yang lainnya bisa mendengar tawa dingin yang samar dan mengejek dari suara itu. Itu sepertinya mengejek Siamang karena terlalu percaya diri pada kekuatannya. Mata Siamang menjadi suram setelah diperlakukan dengan sangat kasar 2 kali. Dia mampu bertindak sesuka hatinya di tempat ini selama bertahun-tahun bukan karena tidak ada ahli yang ingin membunuhnya. Sebaliknya, itu karena pegunungan ini benar-benar terlalu besar dan ada banyak lubang ular yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Selama Siamang mengubah tubuhnya dan memasuki pegunungan yang dalam, menemukan dia akan menjadi masalah yang sangat merepotkan. Itu karena itu nama sengit rekan ini secara bertahap menjadi lebih kuat. Rasa dingin yang menyengat melintas di mata Siamang, tapi tidak ada yang bisa dilihat dari wajahnya. Sebaliknya, dia menangkupkan tangannya ke segala arah dan berkata, "Karena teman bersikeras untuk melindungi mereka, Siamang akan memberimu wajah hari ini." Siamang baru saja mencapai kata terakhirnya ketika kilatan dingin meletus dari matanya. Kakinya segera menekan udara kosong saat tubuhnya melintas seperti petir hijau giok. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Han Sue. Kuat Dovi melonjak keluar pada saat ini dan aliran udara yang sangat besar mengguncang kelompok Han Chong sampai mereka dengan cepat melangkah mundur. Gadis kecil, hampir tidak ada wanita yang kakek ini naksir bisa melarikan diri. Siamang tertawa lusuh saat Dovi melonjak. Dia segera meraih Han Sue. Kecepatan-kecepatannya adalah sesuatu yang Han Sue tidak bisa menghindar dengan kekuatannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan cakar pihak lain mendarat di bahunya. Kamu lihat Raja Kematian. Tangan Siamang baru saja mendarat ketika sebuah teriakan dingin yang mengandung niat membunuh tiba-tiba terdengar. Segera riak energi yang tak terlihat bergabung dengan ruang dalam cara yang seperti kilat. Sesaat kemudian, itu meledak aneh di dada Siamang. Blar. Ledakan yang rendah dan dalam terdengar, tetapi itu tidak menyebabkan tabrakan energi sekecil apapun. Namun demikian, lebih dari setengah dari Doki yang meresap tubuh Siamang segera tersebar. Sebuah kekuatan besar meledak di dadanya dan kekuatan ganas liar mengecam sisik di kulitnya sampai mereka basah kuyup dengan darah segar. Tubuh Siamang bergegas pergi. Lindungi Xiao Jie, nona muda. Serangan tak terlihat itu memaksa Siamang. Melihat ini, kelompok Han Chong buru-buru menyerbu ke depan. Mereka menyerbu dan mengepung Han Sue. Tatapan mereka dengan kejam menatap Siamang. Mata Han Sue yang cantik menatap Siamang, yang telah ditinggalkan dalam keadaan yang menyedihkan hanya dengan satu serangan. Gelombang mengerikan muncul di dalam hatinya. Dia tahu itu meskipun orang ini tidak suka, kekuatannya tidak lemah. Menambah fakta itu bentuk aslinya adalah binatang ajaib dengan kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Dia tidak berharap itu dia akan berakhir dengan cara yang menyedihkan ini bahkan tanpa melihat musuhnya. Betapa menakutkannya yang kuat adalah orang yang menyerangnya. Kemungkinan mereka hampir tidak akan menemukan ahli seperti itu bahkan di dalam seluruh klan Han. Siamang terus melangkah mundur lebih dari 100 langkah. Baru kemudian dia menghentikan tubuhnya dengan ekspresi terkejut. Dia menyeka jejak darah di sudut mulutnya, memandang sekelilingnya,
dan tanpa sadar berteriak keras, "Kekuatan spiritual! Kamu adalah seorang alkemis." Siamang akhirnya mengenali kekuatan tak terlihat ini saat berhubungan. Itu jelas kekuatan spiritual yang khusus ahli kimia. Serangan spiritual semacam itu juga jelas merupakan keterampilan yang paling mahir dalam alkemis. Huff, pemilik suara itu mengabaikan seruan Siamang. Mendengus dingin yang dipancarkan dan kekuatan spiritual tak terlihat sekali lagi berdesir di udara. Dengan segera, itu berisi sebuah petir seperti momentum ketika ia dengan keras menembak ke arah Siamang. Setelah merasakan serangan spiritual yang mengarah sekali lagi, sisik di seluruh tubuh Siamang berdiri. Teror di wajahnya juga menjadi lebih padat. Pada akhirnya, dia mengeluarkan teriakan tajam, berbalik, dan berubah menjadi sosok hitam gelap yang melarikan diri dengan menyedihkan ke hutan gunung di depan tatapan kaget dari kelompok Han Chong. Dia benar-benar lenyap dalam beberapa kilatan. Siamang benar-benar merasakan niat membunuh tulang menusuk dalam serangan spiritual itu. Dia tahu itu jika dia tinggal lebih lama, pemilik kekuatan spiritual pasti akan memotongnya menjadi potongan daging ular. Mampu bertahan di tempat ini selama bertahun-tahun, Siamang jelas tahu siapa yang menyinggung dan siapa yang tidak menyinggung. Menyinggung ahli seperti itu untuk kecantikan benar-benar tidak bermanfaat. Setelah Siamang melarikan diri, ular-ular beracun yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi ngarai segera berbalik dan melarikan diri seperti tikus. Bahkan lusinan ular besar memblokir jalan keluar untuk melarikan diri ke rumput. Dalam beberapa menit, ngarai itu, yang telah tertutup rapat, menjadi kosong. Adegan ini menyebabkan kelompok Han Chong merasa tertegun. Sialan, orang-orang ini benar-benar dipraktekkan dalam melarikan diri untuk hidup mereka. Kelihatannya mereka sering dikejar oleh orang-orang. Tidak ada yang tahu siapa yang mengatakan kata-kata ini di tengah suasana hening yang menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak. Kerasnya tawa itu tampaknya merupakan upaya untuk memuntahkan semua keterkejutan mereka sebelumnya. Setelah tertawa, Han Chong menepuk dadanya. Dia benar-benar mengambil satu putaran di atas ujung pisau. Untungnya, tidak ada yang terjadi. Wajah dingin Han Sue yang dingin mencair sedikit saat ini. Dia segera mengangkat kepalanya dan menangkupkan tangannya dengan hormat ke langit. Junior ini adalah Han Yue dari klan Han. Elder, terima kasih karena telah meminjamkan tangan hari ini. Apakah mungkin bagimu untuk mengungkapkan dirimu sendiri sehingga generasi muda ini dapat mengingatmu di hatiku? Aku yang dulu hanya kebetulan lewat. Tidak ada yang bisa dilihat. Pergi. Suara lama yang samar perlahan-lahan ditransmisikan dari langit, membuatnya sulit bagi seseorang untuk menemukan posisi sebenarnya. Setelah suara itu terdengar, ahli misterius itu sepertinya telah pergi. Bahkan tidak ada suara sedikit pun yang keluar. Lingkungan yang tenang menyebabkan Han Sue menghela nafas dengan kecewa. Dia melambaikan tangannya dan suara yang jelas bergerak keluar dari mulut kecilnya. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Kelompok Chong dengan cepat mengangguk setelah mendengar ini. Setelah itu, mereka menyebar dan terus melindungi konvoi di tengah-tengah mereka. Gelombang suara retak muncul dan konvoi maju sekali lagi. Han Sue juga kembali ke konvoinya sendiri setelah konvoi mulai bergerak. Perasaan yang tidak diketahui menyebabkan dia tiba-tiba melemparkan pandangannya ke kereta di mana Xiao Yan berada ketika dia naik kereta sendiri. Sesaat kemudian, dia akhirnya merajut alisnya, dan mencemooh dirinya sendiri. Jari jemarinya menekan ke tanah dan tubuh indahnya melompat kembali ke gerbongnya. Xiao Yan, yang duduk bersila di kereta, perlahan membuka matanya ketika Han Sue kembali ke gerbongnya. Dia memegang dadanya dan batuk dengan intens sambil tersenyum pahit. Luka-lukanya belum sepenuhnya pulih,
tetapi dia sudah melakukan manuver kekuatan spiritualnya untuk bertarung dengan yang lain. Itu agak sulit baginya. Setelah meninggalkan ngarai 10.000 ular, seluruh konvoi turun ke atmosfer yang menyenangkan karena selamat dari bencana. Suasana hikmat dari sebelumnya benar-benar lenyap. Semua orang sibuk membicarakan tentang kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan oleh ahli misterius itu mengejutkan mereka. Hahaha, cara melarikan diri dari si brengsek itu ular siamang sebelumnya adalah seperti ular bodoh yang dipukuli sampai pingsan. Itu benar-benar menyenangkan. Meskipun kita hampir selesai, bisa melihat ular iblis itu siamang, dengan miliknya reputasi yang ganas, yang berubah menjadi cara yang menyedihkan membuatnya berharga. Ini karena kekuatan besar Elder itu. Dari apa yang dikatakan siamang, Elder itu haruslah seorang alkemis. Menurut perkiraanku, dia setidaknya harus menjadi seorang alkemis tingkat 6. Jika tidak, sangat sulit baginya untuk bergantung pada kekuatan spiritualnya untuk menakuti siamang. Cek, seorang alkemis tingkat 6. Aku ingat itu ketua alkemis di klan Han kita hanyalah seorang alkemis tingkat 5. Bukan. Meskipun itu adalah kasusnya, kepala klan masih sangat sopan ketika bertemu dengannya. Itu benar, kita bisa dianggap beruntung kali ini. Sayangnya, kita tidak bisa melihat Elder itu. Seorang ahli alkimia tingkat 6. Itu adalah eksistensi teratas bahkan di kota Tianbei. Berhentilah melamun. Seorang ahli secara alami memiliki kebanggaan seorang ahli. Kita seharusnya sudah bersujud dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan kita secara sepintas. Xiao Yan duduk di kereta dan tanpa sadar tertawa ketika mendengar diskusi hangat di luar. Untung dia tidak menunjukkan dirinya sebelumnya. Tirai kereta tiba-tiba terbuka saat Xiao Yan diam-diam menghela nafas. Segera, Han Chong yang tersenyum melangkah masuk. Dia secara acak melemparkan kantong air ke tangan mantan dan tersenyum sambil bertanya, "Kamu tidak terkejut, kan?" Xiao Yan menerima kantung air, minum seteguk air sebelum dia mengangguk sambil tersenyum. Dia dengan lembut menjawab, "Aku baik-baik saja. Kami beruntung kali ini untuk bertemu dengan tetua yang membantu kami. Kalau tidak, sepertinya kami akan terbunuh di ngarai 10.000 ular." Han Chong duduk di kereta dan dengan gembira berkata, "Namun, Elder itu benar-benar sangat baik. Biasanya, jarang ada orang yang mau repot-repot dalam masalah orang lain kecuali mereka kenal." Xiao Yan menyeringai. Sepertinya Han Chong di depannya telah sangat sok di dalam ngarai. Sekarang, dia menghembuskan semuanya sekaligus. Selain itu, pujian yang tak henti-hentinya dia miliki untuk tetua misterius, yang telah campur tangan, menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi agak aneh saat dia mengangguk. Setelah berbicara dengan cara bertele-tele selama lebih dari 10 menit, Han Chong akhirnya berhenti dengan cara yang menyarankan dia belum mengatakan cukup. Dia tersenyum pada Xiao Yan dan berkata, "Setelah melewati ngarai 10.000 ular, perjalanan yang tersisa akan lancar. Meskipun mungkin ada beberapa bandit dan orang-orang terlantar di sepanjang jalan, mereka tidak menjadi ancaman bagi kita. Awalnya, kita akan tidak pernah melewati ngarai 10.000 ular selama perjalanan ini, namun, kami bertemu dengan badai pasir di padang pasir dan akhirnya menyimpang dari jalan kami. Jika kami harus kembali, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama, hanya bisa menahan diri dan mengambil rute ini. Kakak Han, berapa lama lagi dari tempat ini ke kota Tianbei?" Xiao Yan tiba-tiba mengerti. Dia masih tidak yakin tentang mengapa kelompok Han Sue tidak diterima oleh para ahli yang dikirim oleh klan Han meskipun mengetahui itu mereka harus melewati ngarai 10.000 ular di sepanjang jalan. Setelah mendengar ini, dia mengerti itu mereka telah mengubah rute.
Dia menganggukkan kepalanya, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengajukan pencariannya Yeon. Jika semuanya lancar, masih ada sekitar 6 hari lagi. Han Chong berpikir sejenak sebelum menjawab. 6 hari ya, Xiaoyan dengan lembut bergumam ketika dia mendengar ini. Jantungnya segera menghela nafas lega tenang. Cederanya harus dipulihkan dalam waktu 6 hari. Pasti akan ada sejumlah ahli ketika mereka mencapai kota itu. Jika dia tidak memulihkan kekuatannya dengan cepat, kemungkinan dia akan dihadapkan dengan banyak masalah. Lagi pula, dimanapun berada, seseorang hanya akan memiliki hak untuk berbicara dan kemampuan untuk melindungi dirinya hanya jika ia memiliki kekuatan. Xiaoyan berencana untuk mulai mengumpulkan informasi tentang aula jiwa setelah ia mencapai Tianbei City. Jika itu mungkin, dia akan menuju ke Burning Flames Valley dan mendapatkan 2 perubahan yang tersisa dari Skyfire Tree Mysterious Cheng. Begitu dia memiliki kedua perubahan ini, dia harus bisa bersaing dengan elit-elit Dozong bahkan jika dia tidak menggunakan Angry Buddha Lotus Flames. Han Chong benar-benar tidak menyadari pikiran dalam hati Xiaoyan. Oleh karena itu, setelah mengobrol sejenak, dia menginstruksikan Xiaoyan untuk memulihkan diri dengan benar sebelum dia turun dari kereta. Konvoi itu mengikuti jalan utama dan menuju ke selatan, perlahan menuju kota Tianbei, yang agak jauh. Karena semua orang menyadari itu Xiaoyan terluka parah, jarang ada yang mengganggunya setelah Han Chong pergi. Ini memberinya waktu untuk memulihkan diri secara tenang. Ketumbukan gerbong juga berlanjut selama beberapa waktu sebelum perlahan berhenti. Xiaoyan membuka matanya di dalam kereta, melirik ke langit, dan tahu itu konvoi itu akan mulai mendirikan kemah lagi. Bepergian di malam hari di padang pasir ini cukup berbahaya, dan itu akan sangat tidak efisien. Oleh karena itu, jarang ada orang yang akan melakukan perjalanan di malam hari. Setelah pemulihan sore itu, rasa sakit yang intens dalam tubuh Xiaoyan sangat melemah. Dia bahkan bisa merasakan beberapa doqi mengalir di dalam nadinya. Meskipun itu sangat kecil jika dibandingkan dengan masa lalu, kecepatan di mana lukanya pulih menyebabkan dia merasa cukup bahagia. Xiaoyan menarik tirai gerbong dan berjalan turun setelah kereta berhenti. Dia tahu karakter Han Sue dan tidak ingin ditegur olehnya lagi. Begitu dia turun dari kereta, Xiaoyan meraih beberapa tiang tenda, dan berjalan ke tempat tenda yang dipilih kelompok Han Chong. Namun, dia akan mengendus aroma samar yang ditransmisikan di depannya setiap kali dia mengambil beberapa langkah ke depan. Dia segera berhenti, mengangkat kepalanya, dan memandang Han Sue di depan. Setelah itu, dia tersenyum padanya dan mengangguk. Han Sue berdiri dengan cantik di beberapa pecahan batu. Matanya yang cantik menatap pria muda di depannya. Pakaian linen kasarnya memberinya tambahan yang biasa. Wajahnya dianggap cukup muda dan halus, tetapi tidak bisa dianggap tampan. Namun demikian, itu adalah wajah yang bisa terus ditonton. Dia tampaknya termasuk tipe pria yang tampak lebih menarik, yang lebih lama menatapnya. Mata Han Sue yang cantik mengamati mata pihak lain hanya agar dia sedikit terkejut. Mata hitam gelap itu tidak mengungkapkan kegelisahan atau kelap-kelip yang ditampilkan orang lain saat mengawasinya. Semua yang terlihat di dalamnya hanyalah sedikit senyum dan ketenangan. Mata itu seperti air dalam yang kesulitan membentuk bahkan sedikit riak. Nona Han Sue, apakah ada sesuatu? Ketika mata cantik Han Sue menatap Xiaoyan, dia mulai tidak dapat menahan perhatiannya ini. Dia memimpin untuk membuka mulutnya dan bertanya dengan tawa kecil. Alis Han Sue sedikit gemetar ketika dia mendengar ini. Dia segera mengulurkan tangannya perlahan dan meraih lengan Xiaoyan di tengah tatapan tertegun di sekitar mereka. Menyelidik doqi dengan cepat ditransmisikan ke dalam tubuh Xiaoyan.
Ekspresi Xiao Yan tidak berubah sedikit pun karena ia merasakan Doqi memasuki tubuhnya. Sebuah pikiran melewati pikirannya dan Doqi di dalam tubuhnya segera tersebar ke pembuluh darahnya. Doqi beredar satu putaran di sekitar tubuh Xiao Yan sebelum tak berdaya kembali. Itu menggunakan rute yang sama saat ia kembali ke tubuh Han Sui. Baru kemudian dia melepaskan tangannya. Kekecewaan melintas di matanya. Sepertinya tebakan konyolnya itu memang berasal entah dari mana. Saat ini, satu-satunya hal yang dia temukan dalam tubuh Xiao Yan adalah luka-lukanya yang sangat serius. Tidak apa. Han Sui menggelengkan kepalanya. Dia melirik ke tiang-tiang tenda yang dia bawa di pundaknya dan berkata, cedera internal di dalam tubuh kamu cukup serius. Tidak perlu bagi kamu untuk bekerja, orang lain melakukan hal-hal ini. Hihihi, tidak perlu. Meskipun aku terluka, aku bukan orang yang tidak berguna. Xiao Yan sungguh tertawa. Dia menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan untuk membawa tiang-tiang tenda. Dia menghindari Han Sui dan berjalan menuju kelompok Han Chong. Han Sui tanpa sadar mengolok dirinya saat dia menoleh dan mempelajari punggungnya yang agak kurus. Dia benar-benar memiliki pemikiran yang tidak realistis semacam itu. Melihat penampilan Xiao Yan, usianya sepertinya mirip dengannya. Bahkan jika dia adalah seorang jenius dalam pelatihan, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan mencapai titik yang menakutkan dari seorang elit Do Huang dengan hanya 2 kata pada usia seperti itu. Sepertinya itu benar-benar hanya kasus keberuntungan. Malam gurun masih dingin dan sunyi. Cahaya perak samar menutupi tanah luas di mana orang tidak bisa melihat perbatasan bahkan ketika berdiri di tanah yang tinggi. Bagian dalam kamp itu sepi. Hanya sesekali berderak api yang bisa terdengar. Ada beberapa penjaga yang berjalan bolak-balik di luar kamp, melindunginya. Xiao yang duduk bersila di tenda sederhana di kamp. Tubuhnya sekali lagi ditutupi dengan cairan obat yang dia gunakan selama pelatihan. Benang energi melonjak dari lingkungan Xiao Yan sebelum mengikuti nafasnya saat mereka menuangkan ke tubuhnya. Doqi dalam tubuh Xiao Yan meningkat sedikit demi sedikit. Perasaan memiliki kekuatan secara bertahap kembali ke tubuh tak berdaya Xiao Yan. Pelatihan ini berlanjut untuk waktu yang lama. Hanya ketika seutas benang matahari pagi mencapai langit gurun, Xiao Yan perlahan membuka matanya. Namun, ada kejutan yang sulit disembunyikan dalam mata terbuka Xiao Yan. Xiao Yan perlahan melebarkan tangannya. Sebuah doqi hijau giok perlahan melonjak keluar saat pandangannya menatap tajam pada kelompok doqi ini. Dia samar-samar dapat melihat energi samar perak berwarna, yang tampaknya kekuatan spasial. Xiao Yan menghisap nafas dalam-dalam. Kejutan perlahan muncul di matanya. Kekuatan spasial adalah kekuatan misterius yang diperlukan untuk mencapai kelas Do Zong agar nyaris tidak bisa mengendalikan. Sebelum mencapai kelas itu, bahkan seorang ahli di puncak kelas Do Huang tidak memiliki kualifikasi untuk mengendalikannya. Namun, benang energi berwarna perak yang muncul dalam Xiao Yan Doqi adalah kekuatan spasial yang asli. Kekuatan spasial ini tampaknya telah ditinggalkan ketika kekuatan spasial dalam terowongan ruang hancur. Setelah itu, untuk beberapa alasan, itu tidak tersebar. Sebaliknya, itu bergabung dengan Doqi aku, itu benar-benar kasus berkah karena bencana. Xiao Yan merenung sejenak sebelum dengan lembut bergumam. Namun, terlepas dari apa alasannya, aku yang sekarang tampaknya memiliki sedikit kemampuan untuk mengendalikan kekuatan spasial. Meskipun itu sangat lemah, aku benar-benar memilikinya. Sudut mulut Xiao Yan perlahan terangkat menjadi senyum. Sebuah tangan diperpanjang sebelum dia tiba-tiba mengepalkannya. Ketika dikepal, ruang di depannya benar-benar membentuk sedikit distorsi.
Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.